Halo guys, ketemu kembali bersama saya Raul Matius di Franciscus 67 Reborn. Yes, kali ini saya bersama dengan seorang saudari pengikut Bapak Santo Yosef, Santo Yosef dari kongregasi Suster Santo Yosef KSSC singkatannya di Medan. Ya, nah, tapi kita bukan bincang-bincang dengan Putri Medan, tapi Putri Manggarai. Iya benar. Yang terdampar di Medan dan menjadi anggota dari suster-suster KSSC. Iya, betul, Pastor. Kita mau bincang-bincang nih, apa yang kira-kira menarik dari karya suster-suster Santo Yosef Medan ini ya. Karena karya mereka ini spesial. Kalau para suster yang lain mungkin berkarya di rumah sakit, berkarya di sekolah, kemudian penanganan kaum difabel, kemudian juga ada karya parokial, pastoral, tapi suster kita ini bersama dengan rekan-rekannya berkarya di pusat perawatan dan pemulihan adiksi narkoba rumah kita. Wah ini suatu karya yang luar biasa nih, mungkin karya yang unik juga, dan ini yang menjadi inspirasi bagi kita. Kira-kira apa yang bisa kita gali nih sebagai inspirasi dari kehadiran suster ini sebagai seorang religius wanita yang berkecimpung di bidang adiksi narkoba. Iya betul, Pastor. Nama suster kita ini Suster Flaviana. Suster Flaviana Toidi, orang Manggarai. Bukan Putri Batak, tapi berkarya di tanah Batak untuk orang Batak. Iya. Dan juga untuk semua orang yang ada di panti ini ya. Apa kabar Suster Flaviana? Sehat, Pastor, kabar baik. Ya? Kabar baik ya? Kabar baik. Kita seperti bertemu di Ruteng ini ya. Benar, Pastor. Karena saya juga pernah berkarya di Kuskupan Ruteng. Ya. Nah, Suster, tadi kita bincang-bincang, saya memperkenalkan bahwa karya Suster ini merupakan karya yang unik ya. Karya yang menangani saudara-saudari kita yang menjadi korban dari adiksi narkoba. Ya, Pastor. Apa kira-kira awal pertama ya, sehingga kongregasi KSSC itu mau tercebur dan kemudian menceburkan diri untuk berkarya di karya yang seperti ini ya. Kalau karya yang lain kan sudah ada rumah sakit, kemudian pendidikan, dan kemudian kaum difabel. Tapi ini kenapa bisa mau terlibat dalam karya adiksi narkoba ini ya? Kenapa? Awalnya gimana? Pastor. Awalnya sebenarnya para suster Santo Yosef itu, terutama para pemimpin kita dulu, kami punya keprihatinan melihat begitu banyak sekarang anak-anak muda ya yang kena narkoba, termasuk juga yang kita tahu ya banyak juga yang perempuan juga ada ya. Ada ya. Lalu melihat situasi negara yang sudah dipenuhi dengan situasi narkoba ini, maka sebenarnya para suster KSSC tergerak sebenarnya untuk mendampingi mereka. Lalu kemudian juga karena memang spiritualitas kita adalah kesecitraan ya. Kesecitraan artinya melihat bahwa semua manusia itu adalah citra Allah ya, citra Allah yang pada dasarnya Tuhan sudah menciptakan kita ini baik adanya. Lalu kemudian dengan melihat begitu banyak orang yang mengalami keprihatinan atau kena narkoba, itu kan citra mereka menjadi boleh dikatakan pasti rusak. Ya. Jadi KSSC berusaha untuk bagaimana membantu mereka walaupun sudah rusak, bagaimana yang sisa-sisanya inilah bagaimana kita bantu mereka untuk kembali pulih. Itulah awalnya, Pastor, ya, berdasarkan keprihatinan dan juga mengingat spiritualitas kita yang juga melihat manusia itu adalah citra Allah. Nah, itu. Lalu kemudian memang pada waktu itu ada juga orang yang mendukung pemikiran ini, lalu terjadilah itu pada tahun 2014. Tentu dengan proses yang cukup panjang juga, Pastor. Mulai dari memikirkan, lalu terjadilah pada tahun 2014 itu dengan memang kami bekerja sama dengan Kedaton, salah satu pusat perawatan narkoba yang ada di Bogor yang miliknya Pastor Somar. Somar MSC ya? MSC, iya. Jadi kita kerjasama, para suster kita ada 3 orang waktu itu yang magang ke sana selama 3 bulan. Lalu kemudian mereka kembali memulai merintis karya ini tahun 2014, dan juga waktu itu Pastor Somar sangat baik mengirimkan tenaga dari sana, stafnya 2 orang juga untuk membantu kita awal karya ini. Lalu dari situlah kita pelan-pelan kita benahi
sampai sekarang sudah 10 tahun. Kami merasa masih sanggup untuk menangani, dan kami optimis ke depan kami masih bisa sanggup untuk membantu mereka ini. Jadi awalnya sebenarnya berangkat dari keprihatinan. Spiritualitas ya? Iya, Pastor. Spiritualitas yang mengajak para saudari Santo Yosep untuk mengembalikan citra Allah yang rusak. Suster lihat itu bahwa banyak orang-orang muda kita yang secitra dengan Allah itu sudah rusak karena narkoba ya, Pastor. Dan suster pernah bertemu langsung atau kemudian melihat langsung korban-korban narkoba itu atau bagaimana sehingga ini sesuatu yang mendesak gitu ya, karena pernah berkomunikasi langsung, berkontak langsung. Maksudnya sebelum ini didirikan, Pastor? Kalau bertemu langsung tidak pernah, Pastor, tapi sering mendengar cerita, lalu kemudian nonton di TV ya. Memang tergerak juga. Tapi saya dulu waktu pertama kali, Pastor, ya terus terang saja agak takut juga. Awal disuruh itu saya agak nolak. Agak menolak, Pastor. Tapi kemudian dalam permenungan selanjutnya pimpinan waktu itu kembali lagi memohon supaya saya ke sini. Akhirnya saya coba. Jadi sebenarnya gagasan awal itu untuk itu tadi ya, memulihkan kembali citra Allah ya, yang sudah rusak karena korban narkoba ini tadi. Iya, Pastor. Lalu dibuatlah tempat ini begitu ya. Iya, Pastor. Dan kemudian orang-orangnya yang berkarya di situ juga diberi kesempatan untuk magang ya. Iya, Pastor. Di tempatnya Romo Somar di Bogor. Ya, Bogor tadi ya. Iya, Pastor. Waktu proses pembentukan ini cukup lama tuh, memakan bagaimana? Lama tarik ulur gimana? Iya, agak tarik ulur juga. Para suster juga berpikir matang. Saya pikir para suster kita cukup berpikir matang, memikirkan bagaimana memulai ini. Karena kalau saya dengar cerita, nggak ada, Pastor. Kalau saya dengar cerita agak lama juga, Pastor. Lalu sebelum sampai ini terbentuk juga, kita sebelum ke Kedaton itu masih kerjasama juga dengan keuskupan. Karena keuskupan waktu itu sudah punya Caritas, udah punya mereka rehab. Kerjasama 2 suster kita diutus untuk menjadi staf juga, kerja dengan mereka selama kurang lebih hampir 2 tahun, Pastor ya. 2 tahun ya. Lalu mereka ikut sertakan juga mereka pelatihan ke Jawa. Dari situlah, lalu setelah lepas dari mereka, kita membuka sendiri. Lalu diutuslah tadi para suster 3 orang ke Kedaton. Iya, begitu, Pastor. Lalu kemudian dipilihlah tempat ini, Sir. Di kawasan mana? Ini Tanjung Sari. Kompleks Kejaksaan. Tanjung Sari, Medan. Iya, Pastor. Suster pertama sekali berkecimpung di karya ini tadi kan tahun 2014 ya? Saya 2015, tapi mulainya ini 2014. Iya, Pastor. Tapi suster masuk setahun sesudah dibentuk ya? Tapi saya sebenarnya di belakang, di postulan. Jadi tetap sebenarnya kontak sebelum satu kompleks. Di kompleks ini juga ada pembinaan calon suster Santo Yosep, para postulan ya, Pastor. Waktu pertama sekali diberi pimpinan ya provinsial ya? Iya, Pastor. Pimpinan Suster Flaviana nanti bertugas di rumah kita di pusat pemulihan dan perawatan dan pemulihan. Apa yang Suster pikirkan saat itu? Saya pikirkan karena kita kan dengar cerita kalau para korban narkoba itu apa ya, Pastor ya, boleh dikatakan kasar, pemarah, bisa tiba-tiba ngamuk. Itu yang saya bayangkan bagaimana nanti menghadapi mereka ya. Begitulah awalnya, makanya saya mikir-mikir dulu, nggak saya langsung ya kan. Ketika Provinsi bilang ini tugas di pembinaan atau pemulihan dan perawatan korban narkoba, suster masih bilang pikir-pikir ya? Saya belum siap, Suster. Tawar-tawar dulu. Saya belum siap. Tidak langsung tidak ya? Tidak, Pastor. Tidak ya? Tidak, Pastor. Tapi karena mungkin tadi bayangan tadi ya? Iya, bayangan seperti itu. Karena bertemu dengan orang-orang yang sangar, beringas. Iya, itulah. Laki-laki lagi kan, Pastor. Bagaimana itu nanti ya? Akhirnya discernmentnya berapa lama, Pastor? Hampir 1 tahun, Pastor. Karena memang pas di belakang juga. Sebenarnya terus juga saya lihat mereka dari bawah, Pastor. Mereka di lantai 2, kami lewat jalan di bawah. Saya berpikir gini, para suster kami yang 3 orang ini kenapa berani ya? Saya lihat para suster kami yang 3 orang ini cukup berani menghadapi mereka. Pasti bisa. Tapi sesudah itu memang pimpinan
kembali lagi mengatakan, menawarkan tugas itu, saya bilang udahlah suster, saya mau. Begitu loh Pastor. Dan saya terima tawaran itu, dan setelah saya mendampingi mereka, sekarang sudah hampir 10 tahun, dan saya nikmati pekerjaan ini, saya semakin mungkin boleh dikatakan Pastor, saya merasa semakin terpanggil saya untuk mendampingi mereka, ya. Karena sebenarnya setelah saya hidup bersama mereka, tidak ada yang ditakutkan. Tapi suster kalau lihat dari background studinya, persiapan suster, sebenarnya suster dipersiapkan untuk bidang apa tadi? Saya sebenarnya background saya Pastor psikologi. Psikologi, Pastor. Saya di pembinaan biasanya. Biasanya di pembinaan calon-calon suster, KSC dengan para junior. Lalu kemudian pernah juga di Karya Murni Panti Asuhan. Itulah sebelumnya. Tapi sesudah itu baru di sini. Jadi background khusus untuk menangani pendampingan orang-orang korban pemulihan narkoba tadi ini tidak ada ya? Tidak ada sebenarnya Pastor. Hanya berdasarkan hati ya Pastor, panggilan saja. Saya coba pelan-pelan mendalami mereka, menjiwai mereka. Lalu kemudian kebetulan juga Kedaton sering mengadakan pelatihan. Kita dilibatkan oleh yayasan untuk ikut pelatihan itu. Lalu kemudian juga saya kadang-kadang saya ikut seminar-seminar yang ada di internet. Itu saja sebenarnya Pastor. Itu aja bekalnya ya? Bekalnya. Tidak ada bekal yang lain? Tidak ada yang misalnya khusus lagi pergi magang atau apa, enggak, belum Pastor. Tidak ya? Tidak Pastor. Jadi murni hanya panggilan hati Pastor ya Pastor. Ketika tadi kan punya ketakutan, nanti ketemu dengan saudara-saudara kita yang korban narkoba itu kan beringas sangat, kemudian juga bisa marah-marah. Lalu kemudian suster masuk, apa yang suster bayangkan, takutkan itu tadi ada nggak ya? Sebenarnya yang saya takutkan itu ada juga, tapi mereka tidak sembarangan. Ya, karena saya perhatikan setelah kita tangani, sesudah mereka 1 bulan, ya sebenarnya aman-aman saja mereka, bahwa kadang-kadang mereka itu marah, tidak sembarangan marah. Dan kita juga karena kita bekerja sama dalam tim, ketakutan itu saya pikir karena yang lain ada tim yang laki-laki Pastor. Jadi biasanya kalau sudah agak parah, mereka yang bantu. Dan yang memang yang agak parah itu awal datang. Karena kebetulan ada yang baru make, sampai di sini mungkin kehabisan zat-zat itu, lalu mereka mulailah berontak. Tapi biasanya kita kalau dalam situasi seperti itu, mereka ada ruangan khusus. Ruangan khusus yang di sini namanya itu pink room. Mereka dalam ruang stabilisasi hening. Jadi di situ mereka kalau mereka mau marah, mereka tumbuk dinding itu tidak apa-apa karena itu dilapisi dengan busa. Iya, tidak luka mereka. Itu ya, jadi sesudah itu saya kadang-kadang tertawa sendiri, Pastor, kok saya dulu terlalu jauh sekali ketakutan itu ya. Ternyata setelah kita jiwai mereka, kita dampingi ya, saya merasa Pastor kayaknya mereka itu sangat baik. Apalagi berhadapan dengan kita di sini. Tidak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi, Pastor. Di sini jumlahnya berapa, Pastor, semua? Sekarang 23. Laki-laki berapa? Laki-laki 20, perempuan 3 orang. Oh, laki-laki 20. Iya, Pastor. Itu rentang usia mereka di yang paling banyak itu umur pernikahan 30 tahun, antara 30 ke 40. Itu yang agak banyak, walaupun tidak terlalu jauh, Pastor. Ada juga yang umur 20 sampai ke 30. Tapi yang sering kita temukan itu umur 30 ke 40. Dari sekian banyak yang tadi sekitar 23 ya? 23 laki-laki, iya, 20 perempuan, laki-laki, 3 orang perempuan. Iya, Pastor. Dari mereka yang tinggal di sini, yang mencoba untuk dipulihkan tadi, itu mereka datang sendiri dengan kemauan sendiri atau ada intervensi keluarga gitu ya, Saudara? Ada yang mau sendiri, tapi lebih banyak itu intervensi keluarga. Dia sendiri pengen? Dia sendiri pingin, ya Pastor. Dia sendiri pingin, dia sadar, dia mau sembuh, dia minta ke keluarga, rehabkanlah saya, tapi carilah yang rehab yang bagus, begitu kan? Kalau yang seperti itu bagaimana? Datang ke sini lalu? Datang ke sini biasanya mereka baik-baik saja, tapi tetap kita masuk ke ruang stabilisasi dulu. Karena apa? Yang mereka bayangkan itu seperti yang mereka bayangkan di luar bebas kan, Pastor? Sementara tempat kita ini langsung stop rokok,
Oh. Rokok yang paling berat mereka tinggalkan, Pastor. Biasanya rokok ini yang paling membuat mereka itu stres. Zero, sama sekali stop gitu ya? Stop, sama sekali stop. Tidak boleh? Tidak boleh. Tidak ada dikasih hari apa merokok, tidak? Enggak Pastor. Kita langsung kita stopkan yang berbau adiksi. Jadi mereka itu ketika ada yang datang sendiri ataupun intervensi keluarga diantar oleh keluarganya, itu pertama-tama SOP-nya datang, mendaftar, langsung masuk ruangan pinggir tadi. Biasanya kita omong dulu dengan keluarga, tapi dia langsung kita naikkan ke lantai 2 di ruang staf. Enggak langsung, Pastor. Ada ruang di atas. Kita wawancarai dulu dia. Kalau misalnya dia masih bisa omong dengan baik, kita lanjutkan wawancaranya itu. Ya, soal tentang pemakaiannya, dia mengaku atau tidak. Tapi biasanya awal-awal banyak yang nggak mengaku itu, Pastor. Nggak mengaku pakai? Nggak ada itu katanya kan. Itu mamaku yang salah itu, istriku ya, mempersalahkan keluarga lah, Pastor. Tapi ada juga yang mengaku, terutama mereka tadi yang kesadaran sendiri itu. Tapi kendati pun demikian, Pastor, kalau sesudah itu tetap kita masukkan ke ruang stabilisasi, karena tujuannya ruang ini bukan semata-mata karena mereka tadi mau apa namanya itu sakau, bukan. Kadang-kadang mereka memakainya mungkin sudah 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, masa sakonya itu kan udah lewat, Pastor. Jadi tapi juga lebih juga supaya dia di situ dia dalam keheningan, dengan dalam kesendiriannya dia ingat semua perbuatan-perbuatannya yang tidak baik. Lalu dia ingat apa yang dia lakukan terhadap keluarga terutama, Pastor. Dan disitulah dia mulai mengingat itu semua dan sadar dia ternyata yang kulakukan selama ini sangat jahat. Mereka katakan sangat jahat. Sudah banyak saya melakukan dosa, Suster, di ruangan itulah. Nanti kalau mereka sudah biasa dipantau itu, Pastor, dipantau staf. Kalau mereka sudah ada penerimaan dirinya, penerimaan bahwa dia saja mau direhab, baru nanti kita gabungkan dengan teman-teman yang sudah lebih dulu tadi datang. Semasa dia di ruang pink room tadi, ya, Pastor, itu berapa lama, Pastor? Minimal 2 minggu, Pastor. Minimal 2 minggu. Kalau dia cepat sadar proses kesadarannya itu cepat dia bergabung. Tapi kalau masih memberontak ada juga yang lama, Pastor. Ada yang bisa sampai 1 bulan. 1 bulan ya? Ada yang bisa sampai 1 bulan. Itu berontak itu marah kepada keluarga. Ya? Pertama itu marah kepada keluarga karena dia dimasukkan ke panti rehab. Ada lagi yang menyangkalkan, Pastor. Aku kan mana ada aku apa, tapi mamaku itu, bapakku itu. Kalau bapaknya yang dia lihat yang keras itu nanti. Lalu kemudian marah ke kita. Marah ke suster juga? Marah ke pihak facility ya. Karena apa? Banyak peraturan yang harus diikutinya kan. Yang dulunya mereka kan, Pastor, bebas. Tapi setelah di sini pertama itu merokok tidak boleh, padahal itulah dulu makanan utamanya mungkin waktu di luar. Itu kan berat, Pastor ya. Itu pertama menghadapi peraturan-peraturan itulah awalnya mereka berontak dengan kita. Apakah selama dia berada di pink room tadi ada suster yang mengunjungi dia atau staf yang mengunjungi dia di ruangan itu? Ada staf, ada selalu setiap hari. Staf itu pasti kunjungi dia, karena melihat perubahannya. Tapi ada dipantau juga, dipantau dengan dipantau dari CCTV juga. Apa yang terjadi dicatat semua, Pastor. Dicatat semua ya. Dicatat, kita punya buku siapa yang bertugas, semua pergerakan dia di CCTV itu dipantau. Sehingga kalau misalnya dia tadi lagi sakau, itu bisa kita lihat dari situ. Itu dicatat semua, Pastor. Ya, kita catat semua itu. Dulu waktu suster menjadi suster nggak pernah kebayang ya untuk kerja? Nggak pernah, Pastor. Tidak pernah, Pastor. Yang dibayangkan itu berdoa ya? Yang dibayangkan ya pertama itu berdoa. Tapi sesudah itu yang dibayangkan ya menghadapi bisu tuli dengan tunanetra, karena itu karya pertama yang saya lihat di Ruteng. Tapi kalau narkoba tidak pernah. Memantau orang yang narkoba. Tidak pernah, Pastor. Kapan dia sakau? Iya, Pastor. Itu pengetahuan yang baru ya? Iya, pengetahuan yang baru, dan saya bersyukur. Saya mendampingi mereka, jadi saya juga banyak mengerti tentang mereka. Maka saya tidak lagi saya menghakimi mereka, Pastor. Dulunya mau menghakimi, mau juga, kurang ajar orang.
kurang ajar mereka. Kok bisa Gimana begitu ya? lah Kita bisa kayak mempersalahkan gini, mereka, ya? mempersalahkan mereka. Kasihan juga orang tua kan, Pastor. Kita mempersalahkan mereka, mengatakan mereka itu terlalu sampai orang tuanya korban. Iya, sampai marah-marah, sampai ketakutan orang kan, Pastor. Tapi setelah suster mendalami Setelah mereka, saya bersama mereka, menjiwai mereka, Pastor, aduh orang ini yang harus dibantu sebenarnya. Pikir saya begitu, korban, iya. Korban Karena dari- tidak pernah juga mereka bermimpi menjadi pecandu kan, Pastor. iya, iya. Waktu kecil mana pernah, mereka pun kurasa tidak pernah itu tahu kalau seperti itu mereka. Rata-rata mereka itu kena itu dengan narkoba itu di usia-usia berapa, Ustaz ya? Ada yang sudah SMP, SMA, bervariasi, Pastor. Variasi ya. Kadang ada juga yang SD malah, Udah kena? udah. Oh. Ya. Awalnya itu kan hal-hal kecil ya. Mereka apa itu lem, istilah mereka isap-isap lem. Udah itu nanti pengaruh kawan. Coba dulu ini kalau ini kau makan ini kau nanti enak kau. Ternyata yang dicobanya kan memang dia kalau dia lagi stres atau apa dia coba itu kan menjadi enak. Dia pikir, akhirnya dia cari terus. Awalnya gratis, iya. Awalnya gratis tapi sesudah itu beli kan, Pastor. Iya, iya. Itulah bervariasi kalau Bervariasi umurnya, ya, Pastor, umurnya. ya. Iya, bervariasi. Lalu kemudian apa saja, Esther, dari seluruh kegiatan yang ada di sini? Tekanannya apa? Penekanan apa? Kami penekanannya spiritual, psikologis, lalu kemudian sosial. Sosial ya. 3 hal inilah yang lebih ditekankan dalam seluruh pembinaan. Iya. Dalam proses pemulihan itu. Iya, Pastor. Spiritual berarti menyangkut tentang Kerohanian, kerohanian. iya, kerohanian, keagamaan. Tapi hal-hal yang berbau motivasi untuk mereka untuk hidup lebih baik secara rohani, Pastor. Secara rohani. Karena di sini kan bervariasi, bukan hanya Katolik. Kristen, ada juga yang Islam. ada Muslim juga. Maka penekanannya itu umum, tapi yang membangun kerohanian mereka. Enggak memakai simbol-simbol agama ya. Enggak, Pastor. Yang lebih pada universal, Universal, ya. iya, Tadi ya. Pastor. Lebih pada motivasi mereka dari sisi ketuhanan. Dari sisi ketuhanan, iya, Pastor. Tidak mengutamakan ajaran secara ini, tidak ya. Enggak, Pastor. Ya, yang nilai-nilai aja yang Iya, Pastor. yang dikembangkan ya. Jadi begini kan, Pastor, kalau mereka ini, kalau yang Kristen dengan Katolik biasanya kita gabungkan ibadatnya. Tapi kalau misalnya ada yang Islam, itu mereka juga sholat. Sholat ya? Ada sholat. Dikasih juga mereka? Ada, dikasih juga mereka sholat. Kebetulan juga? Iya, ada staf kita Staf yang juga Muslim, biasa dia didampingi. Kalau dia tidak ada, mereka bisa sendiri karena sudah dewasa kan, Pastor, mereka sudah tahu. Ya, artinya tetap terbuka ruang beribadah menurut agamanya ya? Tetap terbuka, Pastor. Bahkan kalau misalnya kalau ada Muslim, kalau mereka puasa, kita kasih juga dia puasa. Disiapkan juga oleh staff, kita siapkan juga dia untuk buka puasa dan tutup puasa. Iya. Pagi jam 4 ya harus siap staf juga harus siap. Artinya mereka diberi kesempatan untuk semua ya? Iya, Pastor, kita juga membangun pemulihan itu melalui nilai-nilai agama tapi menurut Pastor, agamanya ya? Menurut agamanya. Yang kedua tadi? Yang kedua tadi secara psikologis. Ya? Secara psikologis ya, bagaimana dia semakin mengenal dirinya, menyadari siapa dirinya, kelemahan dan kelebihannya, lalu kemudian apa yang menjadi kelemahannya itu kalau bisa itu disingkirkan, lalu yang menjadi kekuatan dia inilah yang kita bantu menguatkan dia, memotivasi dia supaya yang kelebihan-kelebihan inilah yang harus dia perkuat dalam dirinya untuk menjadi bekalnya ke depan nanti ketika dia kembali ke masyarakat yang selama ini ya mungkin dia tidak peduli bahwa dalam dirinya ada kekuatan itu. Apalagi setelah dia jatuh dalam narkoba, dia hanya menyadari hal-hal yang negatif dalam dirinya kan, Pastor. Jadi ini kita bantu memanggil kembali dia bahwa dalam dirimu ada kekuatan, ada kebaikan, ada kelebihannya. Itulah kalau bisa yang kau sekarang, mulai dari sekarang untuk ke depan nanti, itu, Pastor. Jadi lebih pada penekanan tentang kekuatan kesadaran diri lah, Pastor. Ya? Iya, kesadaran diri. Kalau yang diri. negatif itu mereka sudah pasti tahu ya. Tahu ya, pasti tahu. Biasanya dan malah, cepat mereka itu tulis yang negatif. Apa ya? Malah menghakimi diri ya. Iya. Tapi yang namanya kekuatan itu mungkin tenggelam ya. Tenggelam, iya, Pastor. Sehingga peranan para suster dan juga staf itu bagaimana mengangkat itu ya. Iya, apalagi kan kembali. Pastor mereka sangat menyadari betapa banyak cap-cap yang diberikan stigma ya. Yang mengatakan bahwa mereka ini nggak bisa lagi gitulah. Mereka sudah hancur. Tidak punya masa depan. Mereka dengan itu juga sepertinya agak down juga setelah mereka sadar
hidupnya dulu kan Pastor. Inilah yang kita bantu, bagaimana kita angkat yang positifmu, bahwa dalam situasi seperti ini pun kayak gini pun kamu tetap ada kekuatan positif. Yang penting mulai sekarang kamu menyadari itu, apa itu yang positif itu, dan inilah yang kamu pegang, yang menjadi nanti prinsip hidupmu ke depan, supaya nanti tidak lagi balik ke narkoba. Itulah yang kita bantu Pastor. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga sosial. Sosial. Bagaimana dia berfungsi sosial, karena para pecandu ini, Pastor, boleh dikatakan tingkat keegoannya tinggi. Hanya terarah hanya maunya sama saya lah. Sentral itu dia. Pokoknya maunya dia yang diperhatikan, kebutuhannya harus dipenuhi, bahkan kalau tidak mengolah itu pada mereka ya. Nah, lalu itu kita sebenarnya selalu ada kaitan antara tiga tadi ya Pastor ya. Spiritual, psikologisnya dengan sosial ini. Bagaimana kita mulai melihat, kita panggil keluarga itu, kebaikan-kebaikan keluarga. Karena dia waktu dia pecandu Pastor, dia negatif memikirkan tentang orang tua. Kalau tidak dikasih kebutuhannya, dia mulai marah, menilai orang tua itu pilih kasih macam-macam. Lalu di situ juga kita mencoba membantu mereka lihat apa kebaikan orang tuamu. Kau sampai ke sini pun, bagaimanapun orang tua kita itu jahat atau jelek di mata kita, tapi ketika kamu jatuh seperti ini, siapa yang mengantar kamu ke sini? Orang tua juga. Orang tua, sadar mereka itu Pastor. Jadi bagaimana juga dia pertama Pastor relasinya dengan keluarga. Lalu kemudian nanti dengan masyarakat, bagaimana dia supaya diterima di masyarakat. Itulah yang kita bantu. Dipulihkan lagi relasi dia. Ya, relasi dengan masyarakat. Kalau dulu kamu memang hanya untuk kamu, tapi sekarang pikirkanlah termasuk relasi dengan anak Pastor. Anak dan istri yang sudah berkeluarga. Inilah yang kita bantu supaya nanti dia kembali betul-betul dia menjadi seorang yang manusia baru yang memang memikirkan keluarga. Memikirkan pola hidup yang sehat di masyarakat. Itulah yang kita bantu Pastor. Iya, karena kita mau berhasil juga tidak terlepas dari orang lain. Tidak bisa juga kita berjalan sendiri. Itulah yang kita bantu, kurang lebih tiga hal inilah yang menjadi sentralnya Pastor. Spiritual, psikologis, sosial. Dan sosial. Iya. Tiga ini penekanan seluruh kegiatan di sini. Mereka kegiatannya kalau kita mulai dari pagi hari sampai nanti mau tidur itu apa saja kegiatan mereka hari? Pagi hari itu ada kegiatannya morning meeting Pastor. Ini wajib. Jam berapa? Mulai jam 8 sampai jam 10. Kalau bangun pagi jam berapa? Bangun pagi mereka jam 5. Itu serentak bangun pagi jam 5? Serentak. Pokoknya jam 5 bangun, lalu mereka mengurus dirinya, mandi, yang mandi ya. Ada juga yang ada pekerjaannya pagi itu mengepel. Pokoknya urus pribadi lah Pastor. Sampai nanti jam 6 kalau itu nanti meditasi, setengah 7 mereka kalau hari Senin meditasi lalu kemudian kalau Selasa ibadat, kalau yang Kristen. Ya, kalau yang Muslim biasanya mereka tersendiri, mereka di ruang tersendiri, mereka doa. Kalau seperti itu kegiatannya, artinya tadi kan meditasi ada ya? Meditasi ada, lalu kemudian itu yang pagi ya Pastor, meditasi, ibadat dengan atau mereka sendiri? Didampingi, tapi kadang juga sendiri. Karena melatih juga kemandirian mereka Pastor. Lalu yoga juga kita buat ya Pastor. Setelah itu makan pagi ya? Sarapan pagi, lalu kemudian sesudah itu nanti sampai jam 8 ada istilah mereka itu rumran, mengecek kerapian barang-barang pribadi, kamar dan semua kamar mandi dicek itu. Ada petugas. Jadi kalau ada sedikit nanti yang nggak beres itu ada nanti waktu sesi jam 8 sampai jam 10 itu dilaporkan di situ. Oh gitu. Iya. Apa yang mereka kerjakan pagi? Apa yang mereka kerjakan pagi dilaporkan di morning meeting ini. Ada petugas nanti dibacakan. Tadi siapa sarung bantalnya salah. Kamar mandinya kurang bersih, begitu loh Pastor. Pola hidup asrama lah. Pola hidup sehat. Pola hidup asrama sehat gitu Pastor. Itu yang diperiksa itu. Iya. Jadi jam 8 sampai jam 10 disitulah dilaporkan semua apa kegiatan mereka kemarinnya, lalu apa
Dan bahkan mereka juga melaporkan apa yang menjadi kesalahannya Oh gitu. kemarin-kemarin. Dilaporkan di situ. Kemarin saya salah. Di meeting pagi, Iya, morning. iya, pastor. Lalu nanti ada yang memberikan masukan. Memberikan masukan kalau dia salah, dikasih masukan supaya lain kali tidak boleh seperti itu. Oh. Iya. Kalau misalnya ada juga diberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk memberikan, kalau dia ada salah, dia juga harus berani mengatakan kamu kemarin ada kesalahan. Iya, saling menegur, pastor. Saling menegur dan juga saling memberikan masukan positif. Yang mereka lihat kemarin apa perkembangan dia yang positif dia lakukan, itu pun diberitahu di situ. Ya? Iya. Itu pastor. Biasa, Supaya mereka semakin menyadari itu. Setelah meeting makan. Setelah itu sarapan. Mereka kerja pribadi dulu. Kerja bersama kelompok. Kerja bersama kelompok, ya? Ada yang mengepel sesuai dengan tugasnya. Ada mereka dalam grup itu, ya? ada tugas, sudah ada pembagiannya sampai kurang lebih jam 11 mereka snack. Snack, minum bersama. Lalu sudah itu sesi, pastor. Apa? Sesi jam 11. Oh, ada pelajaran. Iya, ada pelajaran biasanya kesehatan, seminar 11. kesehatan. Tapi juga mereka di situ juga, kalau seminar kesehatan sekali seminggu. Tapi sesudah itu mereka ekspresi diri, menyanyi. Iya, biasanya dipantau itu siapa yang kira-kira kurang percaya diri. Kadang-kadang staf dengan sengaja memberikan tugas supaya dia menyanyi, begitulah, pastor. Jadi menghibur diri lah mereka di situ, mengekspresikan apa yang menjadi talentanya, pastor. Tapi selain itu juga menyanyi juga kan, pastor. Bukan soal karena talenta, tapi dia juga mengekspresikan apa yang ada di perasaannya dan pikirannya. Makan siang di mana, pastor? Makan siang itu nanti sesudah itu, pastor, jam 12 mereka ibadat. Ibadat siang ada, pastor. Lalu nanti sesudah itu makan siang. Sesudah makan siang ada jedah kurang lebih setengah jam itu pribadi. Ada yang nanti isi dengan doa. Doa pribadi mereka, ada ruangan ada. Lalu kemudian juga sesudah itu nanti baru mereka ada sesi siang. Setiap hari ada sesinya beda-beda, pastor. Iya, pastor. Itulah. Lalu kemudian sore sekitar jam-jam 3:30 mereka biasanya seperti ini, lari-lari di koridor. Olahraga. Lalu kemudian nanti mereka isi pribadi. Pribadi. Tapi ada waktu-waktu tertentu juga mereka main bola di lapangan, turun ke bawah. Kalau tidak main volley juga. Iya, didampingi di para staf. Itulah kalau sore. Lalu sore jam 6, pastor, berdoa lagi. 6:30 jam 6. Berdoa lagi mereka. Doa bersama. Lalu jam 7 malam makan malam. Jam 8 ada lagi belajar lagi. Jadi sampai malam sengaja itu, pastor. Ada penuh kegiatan. Luar biasa juga. Ada tujuannya, pastor, supaya mereka tidak sempat lagi memikirkan lagi. Jangan sempat bengong ya. Jangan sampai bengong lagi, ingat lagi kejadian yang dulu-dulu ya. Bagaimana cara untuk keluar, atau bagaimana dulu makin narkoba kan, mereka ingat lagi tuh nanti kan. Itu yang kita coba supaya tidak lagi bingung-bingung mereka. Luar biasa. Itu, pastor. Baru 9:30 lah mereka istirahat malam. Iya, pastor. Luar biasa, guys. Begitulah kurang lebih setiap hari kegiatan mereka. Begitulah setiap hari, Suster, ya. Iya, pastor. Dan Suster kan sudah hampir 10 tahun lebih ya. Iya, hampir 9 tahun ya, pastor. 9 tahun lah bersama dengan saudara-saudara kita yang menjadi korban dari narkoba tadi ya. Iya, pastor. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan mereka tadi sudah terperinci dari pagi, siang sampai sore, dan bahkan malam sampai istirahat ya. Apa tantangan yang paling sulit yang Suster pernah rasakan ya? Mendampingi saudara-saudara kita yang saudara korban mereka narkoba yang pernah ya, pastor ya. Iya. Waktu awal, pastor. Ya. Sekarang memang ya tantangannya paling tinggal bagaimana kita mungkin menambah pengetahuan kita supaya kita memang sungguh-sungguh apa yang bisa kita bantu lagi lebih baik lagi itu, pastor ya. Kalau awalnya dulu yang tantangannya ketika mereka ngamuk gitu ya. Marah. Kadang-kadang pernah, pastor. Tapi kadang mereka sadar itu, sudah itu mereka minta maaf. Ketika sedang dimarahin, apa yang mereka bilang? Suster kurang ajar, iya, kurang ajar. Tapi sesudah itu, sesudah dia sadar, sesudah sadar, minta maaf. Minta maaf juga. Kebetulan yang ini ada sudah yang sudah parah, pastor. Yang sudah dia sudah agak sampai ke syaratnya. Iya, itu. Tapi kalau yang masih belum sampai ke situ, enggak. Mereka paling marah karena
peraturan tadi. Itu yang lebih-lebih mereka tidak sanggup mengikuti, diatur semua kan pastor. Kalau tidak dikerjakan harus. Dulu kan suka-suka mereka. Minimal mereka di sini berapa tahun Ustaz ya? Atau berapa lama mereka minimal? Di sini minimal 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan pastor. Lebih boleh? Boleh pastor. Keluarga ya? Iya. Tergantung keluarga, dan juga kalau kita lihat belum, kita katakan juga kepada dari keluarga. Pihak staf juga. Iya. Suster yang berkarir sini juga melihat ya. Mengikuti progres dia ya. Iya, progres. Kalau sudah 10 bulan tapi ternyata progresnya belum menunjukkan kedewasaan. Iya, bisa tambah lagi ya. Bisa kita kasih tahu ke keluarga. Dan kalau keluarga setuju, kita lanjutkan. Lanjutkan lagi. Iya, pastor. Atau sebaliknya, kadang keluarga juga mereka juga minta ditambah saja. Oh, ditambah saja. Keluarga juga kadang-kadang meminta untuk ditambah supaya semakin kuat, gitu loh pastor. Jadi itu tantangan suster ya. Iya. Tapi yang paling membahagiakan apa, Ustaz? Yang paling membahagiakan saya pastor ya. Saya semakin merefleksikan. Terus terang pastor, bukan sombong, luar biasa KSSY. Karena berani pastor ya, berani memulai dan melanjutkan ini. Dan sampai sekarang semua kami tetap berkomitmen untuk membantu mereka. Saya merasa ini sesuatu yang nilai luhur yang saya bangga pastor. Saya bahagia. Ya, jadi spiritualitas kami itu memang sungguh-sungguh memang kami wujudkan memang untuk membantu mereka yang memang boleh dikatakan di masyarakat disingkirkan ya pastor ya. Disingkirkan itu yang membuat saya semakin terpanggil ya pastor ya, semakin orang ini memang orang yang butuh dibantu. Dan saya pastor ya, setelah saya mengikuti mereka ini, bukan hanya mereka yang menjadi keprihatinan, keluarga juga pastor. Saya prihatin juga dengan keluarga, karena kadang-kadang keluarga juga bersharing dan kita pun terharu juga mendengar sharing mereka ya. Maka saya berpikir, aduh bagaimana ya, sebenarnya tugas kami bukan hanya membantu mereka ini, tapi keluarga ini juga harus kita dengarkan. Maka kita juga mencoba selalu terbuka. Kalau keluarga mau bercerita ke kita, kendati pun mereka tidak di sini lagi, kita juga selalu berusaha untuk siap mendengarkan mereka. Kalau misalnya kita butuh kasih masukan, kita kasih masukan. Tapi kadang-kadang mereka hanya bercerita bagaimana pengalaman mereka. Ya. Kadang-kadang kan pastor sesudah mereka di luar tidak juga langsung mulus-mulus saja. Selalu juga ada tantangan di dalam keluarga. Dan keluarga pada umumnya kalau mereka mereka telepon lagi kita. Bahkan mereka datang ke sini, kita selalu welcome. Kalau mereka juga mau bermalam silakan. Karena ada juga banyak juga yang mau datang dan mereka ingin bermalam, kita terima. Dan ketika mereka datang itu kadang kita kasih kesempatan untuk bersharing bagaimana pengalaman mereka sesudah di luar. Bahkan kita kasih juga mereka untuk memberikan sesi. Karena mereka juga sudah kita latih di sini kan pastor. Ada yang bisa kasih seminar adiksi, relay prevention. Itu kita kasih dukungan seperti itu loh pastor. Memang luar biasa suster kasih ini ya. Terima Artinya kasih, ini karya kategorial yang orang tidak pikir seperti itu, dalam artian yang lurus-lurus saja ya, misalnya ya berdoa dan juga rumah sakit, sekolah ya. Sekolah. Tapi ini kan karya pendampingan saudara-saudari kita yang korban narkoba ini kan tidak gampang untuk mulainya ya. Iya pastor. Apalagi laki-laki ini suster kan. Iya pastor. Dan luar biasa juga berani ya kasih untuk tercebur dalam karya ini ya. Syukur pastor. Dan suster menemukan spiritnya juga ya. Iya Artinya pastor. Terang spiritualitas kasih itu kan mau mengembalikan citra Allah tadi ya. Iya pastor. Karena mereka benar-benar terpuruk citra Allah itu ya. Bahkan rusak pastor. Wajah Allah itu rusak. Dalam diri mereka seperti itu rusak ya. Rusak ya pastor. Karena tadi mereka tidak menginginkan mereka seperti itu ya. Tidak menginginkan. Tapi karena korban tadi ya, korban dari dalam perjalanan mereka macam-macam cara akhirnya mereka jatuh. Sehingga Sir juga menjadi katakanlah pendamping juga untuk keluarganya ya. Bukan hanya mereka yang kita bukan hanya mereka, tapi para suster dengan staf di sini. Pastoral itu bukan hanya kepada mereka, tapi pastor kepada mereka juga ya. Iya pastor. Pada keluarga-keluarga kita ya. Dari seluruh anak-anak atau saudara-saudara kita yang direhab di sini tuh jumlah dari umat Katolik banyak juga, Sir. Lumayan pastor. Lumayan ya. Katolik dengan Protestan. Katolik dengan Protestan.
Suster prihatin juga ya, ada umat Iya, Katolik iya, Pastor. banyak menjadi korban ini. Banyak korban ya, betul Pastor. Bahkan kan mereka juga cerita, Pastor. Ceritanya apa, Cerita Pastor? juga siapa kawan-kawan mereka waktu di luar, lalu kita begitu kan, karena yang kita tahu si Anu itu sekolahnya di sana kan, Pastor kan di sekolah-sekolah Katolik. Iya. Tapi yang di sini kan kadang-kadang mereka bersering. Iya. Tapi kita kan biasanya kita tidak hanya ternyata banyak juga yang dekat sekolah Katolik yang kena. Yang kena juga ya. Tapi kan mungkin juga tidak terdeteksi kan Pastor. Ada yang terdeteksi, ada yang tidak, karena mereka kan di luar. Iya, iya. Kenakalan mereka itu. Ya, Pastor. Apa yang mereka harapkan, Suster ya? Ketika mereka didampingi di sini, itu apa yang mereka harapkan, Suster? Umumnya mereka mengharapkan mereka sehat, Sehat ya. sembuh gitu lah Pastor. Sembuh, ya? Tidak itu umumnya mereka ingin tidak mengulangi lagi, karena mereka sebenarnya sudah mereka sangat sadar bahwa tingkah laku mereka itu sangat bertentangan dengan nilai keagamaan dan juga nilai moral. Mereka sangat, bahkan pernah ada yang mengatakan kalau seandainya Suster ada obat entah pun harganya itu ratusan juta, saya berani membeli. Yang penting saya sehat. Dari pihak mereka ya? ada yang mengatakan itu, tapi kan belum ada obat itu. Iya, iya. Itu saking mereka pingin sekali untuk kembali lagi normal. Karena banyak juga yang orang-orang berpendidikan dulunya kan Pastor, orang-orang yang aktif juga di gereja. Tapi sesudah kena kan nggak sadar lagi dia bahwa dulu dia menjadi orang yang dekat dengan gereja. Iya. Artinya narkoba itu tidak melihat jenis kelamin, Enggak dan Pastor. tidak melihat profesimu, Enggak Pastor. dan juga tidak melihat agama ya. Iya Pastor. Siapa aja bisa kena. Bisa Suster, ya? kena. Baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Iya Ya? Pastor. Dan ketika mereka sadar bahwa mereka kena itu, bahwa ada kesadaran tadi ya untuk pulih ya, Ada dan Pastor. kemudian untuk menyembuhkan dirinya Iya. dengan cara tadi kalau ada obat yang paling mahal pun dia akan Berani membeli. berani memberi itu ya. Dari sekian banyak yang Suster dampingi ini kan sudah kurang lebih jalan 10 tahun ya. Iya Suster, ya? Pastor. Nah, dari sekian banyak saudara-saudara kita yang dampingi di sini ini, ada nggak yang sudah sembuh dan kemudian tampil di masyarakat sudah tidak pakai lagi gitu, Suster, ya? Ada Pastor. Catatan yang Ada Pastor, ada kita kontak beberapa itu sampai sekarang mereka masih masih ya, masih masih Pastor. komitmen Masih untuk menjaga komitmen dirinya untuk dari menjaga. narkoba itu ya. Dan ketika kita tanya apa yang kalian buat, pertama itu memang patuh kepada keluarga. Ya, patuh kepada keluarga. Lalu yang kita ajarkan di sini itu mereka pegang. Oh, Itu setelah kita tanya kenapa kalian masih bisa bertahan, apa yang dibuat di sini Suster, saya coba terapkan di keluarga. oh, Itu. mereka copy paste itu hidup Iya, mereka di iya. luar ya. Contoh misalnya doa malam Pastor. 2 malam ya. Doa kan Pastor di sini kan jam 9 malam doa malam bersama. Nah, itu mereka bawa juga ke rumah. Mereka sendiri yang mimpin doa itu ya. Iya, mereka kadang ajak keluarga. Oh, ngajak keluarga. Ajak keluarga berdoa. Akhirnya orang tua yang dulu tidak berdoa bersama, berdoa bersama mereka. Oh, bercitra alit itu kembali pulih lagi ya. Iya, itu Pastor. Umumnya itu kalau kita tanya mereka bilang seperti itu. Memang awal-awalnya Suster kuat juga godaan itu katanya. Ada juga yang datang-datang mencoba-coba juga, tapi kita selalu ingat apa yang dikatakan di sini. Akhirnya lama-lama bisa kuat juga. Oh, juga. Karena bahkan ada yang pernah mengatakan ke kita, taruh pun di sini setelah aku enggak lagi, karena sudah kuat. Dan memang keluarga sangat mendampingi Pastor. Awal itu memang keluarga itu sangat mendukung. Nah, itu. Lalu pelan-pelan, iya, pelan-pelan setelah mereka lihat kuat, baru agak dijaga jarak, dipercayakan dia untuk pergi kemana-mana sendiri. Kalau awal sering didampingi, gitu, Pastor. Dan kebahagiaannya yang Suster rasakan apa ya dalam pendampingan mereka ini ya, dalam karya ini tadi ya? Apa kebahagiaan Suster temukan ya? Kebahagiaan yang saya temukan, Pastor, yang dulu saya tidak temukan, saya temukan. Apa itu, Suster? Misalnya dalam mendampingi mereka. Dulu kan saya tidak ada bagaimana ya mendampingi. Maaf Pastor, para pecandu narkoba. Walaupun saya jurusan psikologi, tapi tidak terlalu kami perdalam dulu tentang narkoba ini. Dan saya tidak berpikirlah ke situ karena karya waktu saya kuliah belum ada karya ini. Jadi tidak terbayang saya. Dan setelah saya masuk dengan proses yang terus-menerus mendampingi mereka, saya akhirnya menemukan bagaimana ya cara mendampingi mereka ini ya. Begitu Pastor. Dalam proses ini saya menemukan cara itu yang membahagiakan saya. Dan itu juga yang saya bagikan kepada
teman-teman yang lain. Pengalaman saya temukan ketika saya melakukan seperti ini, dia begini. Lalu saya bagikan ke mereka. Disitulah saya merasa bahagia. Dari yang dulunya saya tidak ada gambaran, tapi dalam proses itu saya juga ada sesuatu yang menambah dalam diri saya, berkembang dalam diri saya. Itu yang saya juga membuat bahagia. Saya membantu mereka, tapi juga membantu diri saya sendiri. Dan melihat mereka keluar dengan manusia yang baru ya. Dan satu ada mereka itu pastor, namanya itu Preambel 8 pola hidup sehat. Itu tiap hari itu mereka bawakan itu tiap morning meeting tadi pastor. 8 hidup sehat. Yang saya senang, yang saya menyentuh saya itu nomor 1. Membantu orang lain sama dengan membantu dirimu sendiri. Itu yang saya ketika saya membantu mereka seperti ada sesuatu juga yang berkembang dalam diri saya. Dan itu selalu saya bilang ke orang kalau saya misalnya ada kesempatan sama dengan membantu diri saya sendiri. Membantu diri sendiri. Iya, itu betul. Itu salah satu dari 8 pilar tadi ya. 8 pola hidup sehat. 8 pola hidup sehat tadi ya. Itu tiap hari itu mereka ditekankan kepada membantu mereka itu. Orang lain itu membantu sama ada 8 itu nomor 1. Dari sekian banyak ini Sister ya yang datang kemari untuk baik itu di intervensi keluarga ataupun datang sendiri, lalu kemudian yang ingin direhab ya, lalu kemudian kan tidak semua juga berasal dari ekonomi menengah. Iya, betul. Katakanlah tidak semua yang orang mampu ya. Iya, betul. Ada juga yang tidak mampu ya. Iya, bagaimana betul. kira-kira kongregasi melihat ini Sister ya? Yang tidak mampu ini kan mereka butuh didampingi pastor ya. Dari kongregasi bagaimana melihat itu? Memang terus terang pastor, karena menangani mereka ini kan tidak gampang ya pastor ya. Sebenarnya butuh ekstra juga ya. Memang boleh dikatakan cukup mahal mungkin ya pastor ya. Tapi kongregasi berpikir kalau mereka itu gara-gara tidak punya uang, tidak mereka di sini, kalau bisa jangan sampai seperti itu. Tetap diterima. Bagaimanalah caranya supaya mereka ini tetap kita terima. Itu pastor. Ada bantuan juga dari donatur gitu Ustaz? Sampai sekarang belum pastor, ya? masih murni memang kongregasi ya pastor. Jadi kongregasi murni berjalan sendiri. Berjalan sendiri. Belum pastor. ada donatur yang tergerak untuk membantu. Belum ya. Yayasan ini ya. Hanya dulu awal mendirikan ini ada pastor. Kebetulan orang yang punya keprihatinan yang sama tentang rehabilitasi ya. Dia memberikan juga sumbangan untuk mendirikan rehabilitasi. Dan ini juga yang dulu kami semakin berusaha untuk mendirikan ini pastor. Yang memang pertama ini juga, Ustaz, ya? Tidak mudah pastor. Karena kan yang kebanyakan juga di wilayah Medan ini dan dimanapun gitu ya, justru yang menjadi korban-korban dari narkoba itu juga dari ekonomi menengah ke bawah. Iya, banyak pastor. Dan mereka butuh tempat untuk direhab ya. Tapi biaya untuk rehab itu kan tidak mudah juga. Tidak mudah ya Tidak pastor. Tapi kongregasi punya semangat tadi ya, mau mengembalikan citra Allah dan kemudian berjalan sendiri sampai saat ini ya. Iya. Dan mudah-mudahan ada yang tergerak ya, itu sebenarnya besar harapan itu. Besar harapan itu ya. Mudah-mudahan tergerak. mungkin ada dalam pembicaraan kita nih yang menyaksikan dan mendengar ini Sister, mudah-mudahan tergerak dengan karya Sister ini ya. Iya, betul, ada yang tergerak mau bantu Sister itu. Iya besar. Tapi dengan semangat yang ada tetap jalan Sister. Tetap jalan. Kami tetap punya komitmen untuk membantu mereka ini pastor. Karena ini salah satu juga tadi seperti yang saya katakan spiritualitas kami. Maka spirit inilah yang kami dalam situasi apapun kami tetap punya komitmen. Mudah-mudahan ke depan kami tetap punya semangat ini. Mengembalikan citra Allah yang sudah rusak ini pastor. Ini kan luar biasa Sister. Dan berharap sih mudah-mudahan berkurang yang korban-korban ini. Itu sebenarnya kita harapkan itu. Tapi dengan sistem hidup yang semakin modern ini, bahwa banyak juga korban-korban yang berjatuhan di luar sana. Iya pastor. Terima kasih Sister. Sangat Sister. inspiratif sekali. Kira-kira apa yang Sister bisa sampaikan ya kepada saudara-saudari kita yang menyaksikan perbincangan kita ini Sister? Apa yang Sister bisa sampaikan ya? Saya menyampaikan kepada semua orang yang mungkin mendengarkan atau memperhatikan perbincangan saya dengan pastor pada sore hari ini, mudah-mudahan juga membantu kami menjadi perpanjangan tangan
kami juga untuk membantu mereka yang jatuh kena narkoba, minimal memberikan edukasi ataupun juga menyebarluaskan tempat ini, Pastor. Ya, karena banyak juga yang belum tahu tempat kami ini, bahwa Yayasan Santo Yosep ini, Pastor, menangani, belum banyak yang tahu, termasuk yang Katolik masih banyak yang belum tahu. Mudah-mudahan dengan pembicaraan ini semakin banyak orang yang mengenal tempat ini dan juga memberikan kesempatan, mungkin kalau ada yang dikenalnya atau mungkin keluarga, untuk memberikan kepercayaan kepada kami untuk didampingi di tempat ini. Itu, Pastor. Dan semoga juga ada yang tergerak untuk membantu itu juga, Pastor. Karena tidak semua itu orang-orang yang mampu ya. Iya, Pastor. Banyak juga yang dari orang-orang yang tidak mampu, Pastor ya. Iya, Pastor. Supaya tadi cita-cita kita, goal kita itu, citra Allah yang sudah rusak itu bisa pulih kembali. Pulih kembali, Pastor. Terima kasih banyak, Suster. Oke, Pastor, sama-sama, Pastor. Toy di SC. Iya, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor. Sukses terus, Sir. Oke, Pastor. Terima kasih, Tuhan bantu, Pastor. Sir.